Hadirilah, ramaikanlah, dan syiarkanlah Munajat Akbar dan Indonesia berselawat untuk keselamatan NKRI dalam rangka Reuni 212. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Jumat dini hari, tanggal 2 Desember 2022, bertempat di Masjid Agung At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ngenes, efek nggak ada yang nyediain nasi bungkus. Reuni 212 kali ini sepi peminat. Ditulis oleh Ferry Fadli. Pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah 51 pada 2016 silam ternyata meninggalkan residu. Di antaranya adalah sampai saat ini masih ada kelompok kadrun yang suka mikir terbalik atau yang dikenal dengan kelompok 212. Kelompok ini sejatinya orang-orang yang memakai topeng agama untuk kepentingan politik. Terbukti mereka menjadi tim ses Anies di Pilkada DKI 2017 dan menjadi tim ses Prabowo di Pilpres 2019. Dan novel Pak Mumin yang lebih terang-terangan lagi. Dia mengaku siap jadi cawapres Anies. Doi pun mengklaim didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia kalau dipilih jadi cawapres. Hitung-hitungannya, jumlah peserta demo 212 ada 13 juta orang. Masing-masing peserta mengajak 9 orang untuk memilih Anies Novel. Jadilah jumlahnya 130 juta. Kadrun mah bebas ngomong apa saja. Mungkin Wak Novel lupa kalau jumlah penduduk DKI hanya 10,56 juta jiwa. Jakarta sudah sepadat itu. Bagaimana mungkin 13 juta orang bisa dikumpulkan semua di Monas? Paling banyak jumlah massa yang hadir di demo 212 dulu 15.000 orang. Itu pun karena banyak logistik yang mengalir sehingga peserta semangat untuk hadir. Jadi kalau mereka demo dibilang membela Islam atau membela ulama, bullshit dah. Mau bukti? Lihat saja ketika Rizik dibui lantaran menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab, berapa banyak orang yang ikut demo membela dia? Cuma sedikit, Ferguson. Cuma laskar FPI doang. Padahal Rizik itu dijuluki imam besar umat Monaslimin 212 loh. Pertanyaannya, kenapa orang yang membela Bang Thoyib itu tidak sebanyak yang hadir di demo 212? Karena logistiknya tidak ada alias kering. No money, no aksi. Kura-kura begitu. Nah, supaya kelompok 212 ini jasanya tetap dipakai orang, mereka mesti tetap eksis dong. Untuk itu PA 212 rutin menggelar reuni setiap tahun supaya selalu dapat panggung. Jadi agak unik memang reuni 212 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa reuni itu kan temu kangen. Setelah bertahun-tahun tidak berjumpa dengan para sahabat, bahkan berpuluh-puluh tahun, mereka menggelar pertemuan lagi di suatu tempat. Saling berbagi pengalaman, saling bertanya berapa jumlah anak, saling berbagi nomor HP dan foto-foto. Sedangkan PA 212 nyaris setiap hari bertemu di Petamburan dan sering demo bareng. Masih juga menggelar reuni. Setiap tahun pula. Di mana letak temu kangennya Ferguson? Kemudian yang dibahas saat reuni bukan nostalgia masa lalu, tapi turunkan Jokowi, dukung Anies, tegakkan khilafah, dan lain-lain. Pertanyaannya, ini mau reuni atau mau demo? Hanya saja patut disyukuri juga
kalau dari tahun ke tahun peserta reuni ini semakin berkurang atau sedikit, sehingga gak terlalu bikin macet dan sumpah. Kalau dulu menjelang Pilpres 2019, beberapa politisi ikut memeriahkan reuni 212. Mulai dari Prabowo, Anies, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Fadlizon, Aher Mustafa Kamal PKS, Titik Soeharto, Edi Suparno, Amin Rais, hingga Ahmad Dhani. Sekarang, setelah Pilpres 2019 digelar, para politisi ini seperti tanpa bersalah meninggalkan mereka. Kelihatan banget kalau Prabowo dan kawan-kawan hanya mau suara PA212 saja. Ketika Rizik tersandung kasus pidana melanggar karantina kesehatan, tidak ada satupun di antara politisi itu yang membesuknya di penjara. Memang betul kata Rhoma Irama dalam lagunya yang berjudul Sahabat. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya. Tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Selain dari politisi tadi yang tidak hadir di reuni 212, peserta lain juga banyak banget yang absen. Dari sekian peserta demo 212 dulu, bisa jadi hanya 0,1%-nya saja yang mau ikut reuni. Sisanya sibuk dengan urusan masing-masing. Pertanyaannya, kenapa orang sudah tidak mau ikut reuni 212 lagi? Padahal pandemi corona kan sudah berakhir. Sekarang Indonesia sudah memasuki fase endemi, yang mana penerapan prokes tidak terlalu ketat lagi. Jawabannya, karena hadir di reuni itu unfaedah alias tidak ada manfaatnya sama sekali. Waktu, tenaga, dan uang habis. Pulangnya gak bawa apa-apa. Beda dengan dulu. Pulang-pulang dari demo minimal bawa nasi bungkus, syukur-syukur dapat amplop. Sekarang mah tidak ada bohir yang mau nyediain konsumsi. Efeknya reuni 212 tahun ini benar-benar nyaris tanpa peserta. Daripada malu-maluin menggelar reuni di lapangan dengan peserta sedikit, lebih baik reuni digelar di ruangan tertutup, yaitu di Masjid Atin Jakarta Timur. Kura-kura begitu yang ada di benak panitia. Mereka pun beralasan kenapa menggelar reuni di masjid karena masih ada virus corona. Asli, alasan klasik. Padahal lantaran pesertanya sedikit. Karena kalau mereka memang taat prokes, tak akan mungkin menggelar demo di tengah pandemi. Lah yang ini sudah nggak terhitung berapa kali PA212 menggelar demo saat corona masih ada. Kelihatan banget munafiknya. 10 kata untuk PA212. Kalian itu sampah yang tidak berguna ketika pemilu masih lama. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.